Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tafadhal. وقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثه، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه. واجماع هذه الامه حجه دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلاله. والشرع ورد بعصمه هذه الامه. والاجماع حجة على الأصل الثاني وفي أي أصل كان، ولا يشترط انقراض الأصل على الصحيح، فإن قلنا انقراض الأصل شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك وسقوط باقين عنه، وقول واحد من الصحابة ليس بحجة. طيب. نواصل في شرح كتاب الورقات للإمام إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف متوفى سنة 48 و70 و400 من الهجرة النبوية. Sekarang masuk pada pembahasan al-ijma', dan ini beliau bahas setelah selesai pembahasan terkait dengan an-nutqu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setelah selesai pembahasan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah serta yang terkait dengannya berupa nasikh wal mansukh, sekarang masuk pada dalil berikutnya, yaitu al-ijma'. Qala rahimahullah: wa amma ijma'u wa amma faslun wa ammal ijma'u fa huwa ittifaqu ulama'il asri ala hukmil haditsah. Ijma' adalah kesepakatan ulama di suatu zaman akan hukum yang baru, hukum tertentu yang baru. Wa na'ani bil ulama al fuqaha. Yang kami maksudkan dengan ulama di sini adalah al fuqaha. Wa na'ani bil haditsah al haditsatu syar'iyyah. Yang kami maksudkan dengan haditsah di sini adalah haditsah yang sifatnya yang terkait dengan urusan syariat. Nah, ini masalah pertama yang dibahas oleh beliau rahimahullah terkait dengan definisi al-ijma'. Apa itu al-ijma'? Al-ijma' secara lughatan bermakna al-azm, bermakna tekad. Dikatakan fa'ajmi'u amrakum. Ya, ajmi'u amrakum yakni izimu, yakni bertekadlah, azam, kuatkanlah urusan kalian, al-azam. Adapun secara istilah yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Haramain rahimahullah, kata beliau rahimahullah, ijma' adalah ittifaqu ulama'il asr, kesepakatan ulama al-asr, ya, ala hukmil al-asr, yakni di satu masa, kesepakatan ulama di satu masa, suatu zaman, ala hukmil haditsah, ya, mereka sepakat akan suatu hukum yang baru, akan suatu hukum yang baru. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ulama pada kata ittifaqul ulama adalah al-fuqaha, yakni ittifaqul fuqaha. Dan yang dimaksud dengan hukmul haditsah adalah hukmul haditsah asy-syar'iyyah. Hukmul haditsah asy-syar'iyyah. Baik. Di sini kata beliau kesepakatan, keluar darinya ikhtilaf atau khilaf. Maka khilaf itu bukan ijma'. Kemudian ulamaul asr, ulama pada masa tertentu. Yang dimaksud dengan ulama adalah al-fuqaha. Al-fuqaha jamak dari faqih. Dan yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan faqih di kalangan usuliyin adalah al-mujtahid. Adalah Al-mujtahid.
Ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan fuqaha. Ya. Yang dimaksud dengan faqih dalam istilah usuliyin adalah al-mujtahid. Jadi ulama al-asr yakni mujtahidi al-asr. Ini berbeda dengan definisi atau makna faqih di kalangan fuqaha sendiri. Ya. Makna faqih di kalangan fuqaha itu adalah al-mushtaghilu bi ilmi al-fiqh. Semua orang yang berkecimpung larut dalam ilmu fikih. Itu yang dimaksud dengan faqih di kalangan fuqaha. Tapi faqih di kalangan usuliyin yang mereka maksudkan adalah al-mujtahid. Dan ini yang dimaksud di sini. Ketika beliau mengatakan wa na'ni bil ulama al-fuqaha yakni al-mujtahidin. Ya, al-mujtahidin. Kemudian kata al-asru, mujtahid suatu zaman. Nanti akan diterangkan di sini terkait dengan masalah zaman ini. Cuman yang dimaksud dengan zaman di sini tentunya adalah setelah zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu, jelas ya? Apakah qauliyah, fi'liyah atau takririyah? Sesuatu yang disepakati oleh sahabat, Nabi tahu dan beliau diamkan, itu tidak dibilang ijma, tapi dikatakan sunnah takririyah. Nah, apalagi di sini dikatakan apa? Dikatakan al ulama, yakni al mujtahidun. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya adalah mujtahid dari umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Atau afwan, saya ulangi. Ulama al-asr yang dimaksud di sini adalah asru, yakni zamannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini dimaksud dengan al-asr di sini. Nah, karena sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ijtihad itu sudah ada di zaman para sahabat. Di zaman Nabi SAW sudah ada ijtihad. Sebagian sahabat berijtihad. Nah, maka mereka adalah mujtahidun. Maka ketika dikatakan ittifaqul ulama, yakni ittifaqul fuqaha, ittifaq al-mujtahidin, jelas ya? Itu masuk di dalamnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalimat al-asr ini untuk mengecualikan umatnya ittifaqnya fuqaha ulama sebelum Islam. Enggak dikatakan ijma'. Jadi kalau misalnya diketahui kesepakatan ulama Yahudi, ulama Nasrani pada zamannya, pada ajarannya mereka yang tetap belum tercampur ya, belum berubah, mereka sepakat akan hukum syar'i, maka tidak dikatakan ijma' dalam istilah usuliyin. Baik. Sebelumnya dari kalimat fuqaha juga kita bisa memetik bahwa yang muktabar pendapatnya hanyalah fuqaha al-mujtahidun. Jelas ya? Maka di kalangan usuliyin ijma'nya ahlul lughah enggak dikatakan ijma'. Jelas ya? Kalau dia misalnya hanya seorang dia masalan ahlul lughah atau dia ahlul Quran. Nah, maka tidak dikatakan ijma'. Karena dijadikan patokan ijma'nya adalah ijma'nya fuqaha al-mujtahidin. Adapun para ulama di bidang lain yakni tidak teranggap, dalam artian kalau misalnya mujtahid fuqaha sudah sepakat kemudian diselisih oleh mujtahid dalam lughah enggak teranggap. Walaupun dia mujtahid, tapi dia mujtahid dalam lughah atau dia mujtahid dalam ilmu-ilmu yang lain yang bukan fikih, maka ini tidak teranggap mukhalafahnya mereka. Kemudian al-hukmil haditha. Al-haditha ini salah satu penamaan untuk kejadian yang baru. Ya, yakni yang baru terjadi di zaman tersebut. Al-haditha di sini merujuk kepada al-asr, yakni di zaman tersebut. Artinya ittifaq ulama atas sesuatu hukum yang qadim yang sudah dibahas sebelumnya, ini enggak bisa dikatakan ijma'. Jelas ya? Hukmil haditha yakni
sesuatu yang perkara yang baru yang terjadi, yang sebelumnya itu sudah mansus misalnya. Jadi kalau misalnya di zaman Imam 4 ketika mereka ittifaq, maka ittifaqnya di zaman itu ijma. Kita orang belakangan tinggal mengutip ijma ulama gitu. Jelas ya? Itu ijma ulama. Nah, karena kejadian itu hadisah. Ya. Perkara yang baru di zaman tersebut kemudian mereka sepakat. Ya. Itu pun kata beliau yang dimaksud dengan hadisah adalah syar'iyah, bukan hadisah secara umum, semua kejadian baru yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Nah, maka ini secara umum ta'rif dari al-ijma' menurut Imamul Haramain. Jelas ya? Jadi kata beliau ijma' adalah ittifaq, kesepakatan. Nah, maka kesepakatan di sini ya untuk mengecualikan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kapan ada satu orang yang menyelisihi dari kalangan mujtahidin, menyelisihi kesepakatan tersebut walaupun satu orang, maka tidak bisa dikatakan ijma. Jelas ya, tidak bisa dikatakan ijma. Ini ijma yang hakiki, ijma yang sebenarnya yaitu 100% semua mujtahid di suatu zaman sepakat dengan itu, berpendapat seperti itu. Kalau ada satu mujtahid di zaman itu berbeda dengan pendapat yang ada, yang disepakati walaupun cuma satu orang, maka tidak bisa dikatakan ijma selama dia muktabar khilafnya. Ya. Baik. Sudah ya? Kemudian mujtahidin kita katakan tadi al-fuqaha, yakni al-ulama adalah al-fuqaha kata beliau, dan al-faqih, al-fuqaha di urfnya usulin adalah al-mujtahidun. Yang penting mereka ijtihad, mujtahid dalam bidang dalam fikih. Mujtahid dalam fikih. Makanya kita katakan tidak teranggap mukhalafahnya alim yang lain. Walaupun dia mujtahid, tapi dia mujtahid dalam bidang yang lain, tidak teranggap. Ya. Kalau mujtahidun sepakat, terus ada ulama lughah, walaupun dia mujtahid dalam lughah menyelesaikan, yang tidak teranggap. Sebagaimana mukhalafah awam, ya, mukhalafah awam kepada mujtahidun juga tidak teranggap. Kalau ulama sudah sepakat, biar awam semuanya mengatakan sebaliknya, maka la yuqtadu biqaulin, tentu saja di hadapan mujtahid. Demikian pula ulama yang pakar, yang mujtahid di bidang lain, enggak teranggap kalau dia bukan mujtahid di dalam fikih. Karena mereka walaupun mujtahid di bahasa misalnya, tapi bukan mujtahid dalam fikih, maka kedudukan mereka sama seperti awam dalam bidang fikih walaupun mereka mujtahid di bidang yang lain. Kemudian tidak dipersyaratkan menurut pendapat jumhur ulama, mujtahidnya di sini tidak dipersyaratkan punya adalah. Ya. Kalau dipersyaratkan dia punya adalah. Ini hatta walaupun dia fasik, selama dia mujtahid, maka dia terhitung dalam kategori mujtahidin. Walaupun dia fasik misalnya, tapi kalau dia mujtahid di fikih, maka masuk dalam penamaan umat Islam, sehingga teranggap penyelisihannya. Nanti akan diterangkan dalilnya ijma, la tajtami'u ummati, yani umatul Islam, ya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman, dan dia masuk dalam kategori orang beriman walaupun dia fasik. Nah, coba lihat. Teman-teman yang kemarin bukan? Baik. Sudah ya?
Jadi ini mujtahidin. Kemudian umat Muhammad. Kemudian apa? Yang dimaksud dengan mujtahid di sini tentu saja adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ijma umat lain tidak teranggap. Ini nanti akan datang berdasarkan hadis la tajtami ummati, yakni umat Islam. Berarti umat selain Islam tidak teranggap. Jelas ya? Kemudian hadisah, yakni hadisah syar'i. Nah, maka bukan dianggap ijma di kalangan usuliyin, ya, semua kesepakatan dalam hukum yang bukan syar'i. Seperti misalnya apa kesepakatan terkait dengan pengobatan modern, ya, atau apa hal-hal yang lain, kesepakatan dalam lughah misalnya, kesepakatan dalam lughah ini juga apa tidak, nah, enggak dianggap sebagai ijma. Sudah ya. Nah, ini kesimpulan tarif ya. Jadi kalau kita mau mentarif ijma berdasarkan quyut yang disebutkan tadi serta penjelasannya, kita bisa katakan ijma adalah ittifaq mujtahidi, ya, ittifaq mujtahidi ummati Muhammadin, ittifaq mujtahidi ummati Muhammadin ala hukmin syar'iyyin, ala hukmin syar'iyyin fi asrin ghairi asri, fi asrin ghairi asri. Nah, kesepakatan mujtahid umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i pada zaman yang bukan zaman beliau. Kalimat bukan zaman beliau bukan berarti mengeluarkan sahabat ya. Maksudnya di sini sepeninggal beliau. Karena sahabat juga berijtihad. Mereka mujtahidun. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini khulasa kesimpulan terkait dengan definisi al-ijma. Jadi ittifaq ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi asrin ba'da asrih, pada satu masa setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ijma ketika dikatakan ajma ahlul lughah, para ulama ijma. Nah, itu ijma'nya bukan ijma istilahnya fuqaha atau usulin. Jelas ya? Yaitu ijma'nya ahlul lughah sendiri. Makanya masing-masing mujtahidun di disiplin ilmu tertentu ada ijma'nya. Misalnya kalau ulama lughah ijma akan sesuatu, terus datang fuqaha, datang faqih mengkritik dalam masalah lughah, yang enggak teranggap. Karena faqih, ya, seorang faqih dari mujtahid di fikih tapi bukan mujtahid di lughah, dia dianggap awam dalam lughah. Ya. Jadi setiap disiplin ilmu ada mujtahidnya tersendiri. Ya, ada permasalahannya tersendiri. Nah, karena ini usul fikih tentu saja maka yang muktabar adalah mujtahid dalam fikih. Kan begitu. Nah, makanya kalau ada ulama akidah mengkritik ulama yang pakar dalam akidah, ulama pakar di bidang lughah mengkritik ijma fuqaha, ya tidak teranggap kritikan mereka la yuktabar karena mereka bukan mujtahid di fikih. Demikian pula sebaliknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan ta'riful ijma'. Tsumma qala rahimahullah wa ijma'u hadhihi al-ummah hujjatun duna ghairiha. Ini tambahan keterangan ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin wasyar'u warada bi ismati hadhihi al-ummah. Pembahasan yang kedua adalah hujjatul ijma' dan dalilnya. Bahwa ijma' adalah hujjah beserta dengan dalilnya disebutkan di sini. Kata beliau rahimahullah, ijma' adalah hujjah. Atau ijma' umat ini adalah hujjah duna ghairiha, yakni duna ghairi hadhihi ummah. Ini tadi sudah kita sebutkan ya, diambil dari kalimat ittifaq mujtahidi ummati Muhammadin, untuk mengecualikan umat yang lain. Wa ijma'u hadhil ummah hujjatun duna ghairiha. Adapun umat selain Islam, ijma' mereka la yu'tabar,
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Salah satu dalilnya, umatku yakni umat Islam bukan umat yang lain tidak akan bersepakat di atas kesesatan, yakni pasti sepakat di atas kebenaran. Wasyar'u warada bi ismati hadhil ummah, dan syariat datang menjelaskan bahwa kesepakatan umat ini adalah maksum, ya tidak mungkin salah. Tapi ini dalil dari al-hadis. Adapun dalil dari Al-Qur'an, Allah taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Syahidnya adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini adalah mengikuti jalannya orang-orang beriman itu kebenaran, mengikuti selain jalan mereka ini adalah kebatilan. Maka jalannya orang-orang beriman, yakni yang semua orang beriman berjalan di atasnya, itu adalah kebenaran. Makanya kita sudah sebutkan tadi bahwa hatta dia fasik, yang penting dia mujtahid, walaupun dia fasik, maka tetap dianggap kesepakatannya, tetap mu'tabar. Ketika dia mukhalafah, tetap dianggap apa? Mukhalafahnya. Yang penting dia mujtahid dalam fikih, walaupun dia fasik. Kenapa? Karena orang fasik masuk dalam kategori ummati, masuk dalam keumuman apa? Sabilil mu'minin, masih sebagai orang yang beriman. Dan hadis yang disebutkan di sini riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, ya. Iya. Kemudian masalah yang ketiga, qala rahimahullahu taala, wal ijma'u hujjatun fil asri tsani wa fi ayyi asrin kana. Ini masalah yang ketiga. Ijma' itu kapan sudah fix maka dia hujjah untuk zaman setelahnya. Dan fi ayyi asrin kana, zaman-zaman setelahnya. Dari asri tsani, ini zaman kedua setelah terjadinya ijma', wa fi ayyi asrin kana, dan zaman-zaman yang datang setelahnya. Ini konsekuensi, ini bentuk hujjahnya ijma'. Artinya apa? Ketika sudah ada ijma', maka tidak ada khilaf yang datang setelahnya yang mu'tabar. La yu'tabaru tidak teranggap orang yang menyelesainya, walaupun dia mujtahid. Misalnya nih, di suatu zaman semua mujtahid sepakat akan suatu pendapat. Sudah terdetek nih semuanya, sudah sepakat. Fix ijma', ya sudah, ini adalah kebenaran. Maka tidak boleh ada orang yang datang setelahnya menyelesainya walaupun dia mujtahid juga. Misalnya 10 tahun setelah ijma' itu, ya, atau setahun, ya, anggaplah setahun setelah ijma' itu terbentuk, sudah fix ijma'nya, baru lahir satu orang. Ya, baru lahir Lahir satu orang. Kemudian dia belajar menjadi mujtahid. Setelah itu dia melihat ijma' tersebut, dia kritik, dia mukhalafah dengan ijma' tersebut, maka ini tidak teranggap mukhalafahnya. Kenapa? Karena ketika ijma' sudah terbentuk, sudah fix, maka dia hujjah kepada zaman yang datang setelahnya. Hujjah kepada zaman yang datang setelahnya. Ini terbalik dengan khilaf. Khilaf itu bisa terangkat dengan ijma'. Dulunya khilaf, terus belakangan ijma', bisa aja, memungkinkan. Ya, maka ijma' yang datang setelah khilaf itu hujjah. Tapi tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa ketika sudah terbentuk ijma' terus di zaman belakangan menjadi dua pendapat. Enggak bisa. Khilaf itu la yu'tabar. Semua yang menyelesaikan ijma' la yu'tabar, enggak teranggap. Syadz pendapatnya enggak teranggap, tidak boleh ditolak. Tetapi yang dipegang adalah ijma'. Itu maksud kalimat ini. Wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa fi ayyi asrin kana. Jelas ya? Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Maka al-ijma' mani'un min hudutsil khilaf. Ijma' itu mencegah atau melarang munculnya khilaf. Nah, karena itulah akan diterangkan nanti dalam pembahasan ijtihad, bahwa syarat seorang mujtahid harus dia mengetahui mawaridul ijma'. Dia harus tahu masail yang sudah ada ijma' sebelumnya dia.
supaya jangan sampai nanti dia berfatwa menyelisih apa ijma, karena tidak akan terangkat fatwanya. Kalau sudah ada ijma sebelumnya, tiba-tiba dia memfatwakan yang bertentangan dengannya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu 3 permasalahan. Insyaallah taala masalah berikutnya ya. Saya ada 2 permasalahan, tapi permasalahan kedua ini dan yang ketiga cukup panjang pembahasannya atau sedikit panjangnya. Insyaallah taala kita lanjut. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.